Nur Widyastuti menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan berulang kali terhadap korban. Intan Nabila menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Rekaman KDRT ini diunggah sendiri oleh korban lewat akun Instagram. Ya, pada Selasa malam, tersangka berinisial AT sudah ditangkap. Disorganisasi keluarga merujuk pada kondisi atau situasi di mana struktur, fungsi, dan hubungan dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Seringkali disebabkan oleh konflik, kekerasan, ketidakstabilan emosional, atau masalah sosial lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota keluarga, baik secara fisik maupun psikologis, dan mengganggu peran serta tanggung jawab yang seharusnya ada dalam keluarga. Disorganisasi keluarga seringkali berhubungan dengan rendahnya kemampuan keluarga untuk mengatasi stres atau masalah internal dengan cara yang sehat dan konstruktif. Keluarga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, antara lain: 1. Fungsi sosialisasi. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk belajar nilai, norma, budaya, dan perilaku yang ada di masyarakat. Orang tua menjadi guru pertama bagi anak mereka. 2. Fungsi ekonomi. Keluarga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. 3. Fungsi perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan fisik dan emosional kepada anggotanya. Ini termasuk perlindungan dari bahaya fisik serta dukungan emosional dalam menghadapi tantangan hidup. 4. Fungsi reproduksi. Keluarga berperan dalam kelangsungan generasi dengan melahirkan dan membesarkan anak-anak bagi penerus generasi. 5. Fungsi afeksi atau kasih sayang. Keluarga adalah tempat di mana anggota dapat merasakan cinta, kasih sayang, dan perhatian dari satu sama, yang penting bagi kesejahteraan emosional dan psikologis. 6. Fungsi pendidikan. Selain pendidikan formal, keluarga memberikan pendidikan informal terkait moral, etika, keterampilan hidup yang penting untuk kehidupan di masyarakat. 7. Fungsi pengawasan sosial. Keluarga juga bertindak sebagai pengawas perilaku anggotanya, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Faktor penyebab masalah yang pertama ada kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan dan pendidikan, seringkali memicu masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan kekerasan. Kedua, ada ketidakadilan sosial, perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, gender, agama, maupun kelas sosial, dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Yang ketiga, ada pendidikan yang rendah, kurangnya akses atau kualitas pendidikan yang buruk bisa menyebabkan rendahnya keterampilan, yang berakibat pada sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang keempat, pengangguran. Tingginya angka pengangguran sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas, ketidakstabilan keluarga, dan kemiskinan. 5. Perubahan sosial dan budaya. Transisi budaya atau perubahan pola hidup yang terlalu cepat, seperti urbanisasi, teknologi, dan globalisasi, dapat menimbulkan kecemasan dan ketegangan di masyarakat. 6. Kesenjangan ekonomi. Perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin dalam suatu masyarakat bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik kelas. 7. Kondisi kesehatan yang buruk. Pandemi atau rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dapat memperparah kemiskinan dan memicu masalah sosial lainnya seperti stres sosial dan penurunan kualitas hidup.
Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat berdampak serius pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fisik meliputi cedera atau masalah kesehatan jangka panjang. Dampak psikologis termasuk trauma, depresi, dan kecemasan secara sosial. Korban bisa mengalami isolasi, kehilangan kepercayaan diri, dan kesulitan dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan adapun upaya mengatasi KDRT meliputi mencari bantuan dari pihak berwenang, mencari dukungan dari keluarga atau teman, menyusun rencana keamanan, mengikuti konseling atau terapi, dan meningkatkan kesadaran tentang KDRT. Pendapat kita terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun mental. Bagi korban, ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menghentikan siklus kekerasan ini. Selain itu, edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan resolusi konflik tanpa kekerasan juga sangat diperlukan untuk mencegah KDRT.